Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Median. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membuat marmer cake yang premium. Dan cara buatnya itu anti gagal. So nonton terus videonya untuk tahu cara buatnya. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Jangan lupa bismillah. Nah, di sini saya sudah siapkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru ya. Kemudian ada susu bubuk dengkau. Ini mau pakai merek apa terserah. Ini kemasan 27 gram. Bahan berikutnya ada butter 200 gram. Untuk mereknya sesuai selera saja ya. Kemudian ada 130 gram margarin, saya pakai Blue Band Cake and Cookie. 8 kuning telur dan 200 gram gula pasir yang sudah saya blender. Nah teman-teman, kita ke proses selanjutnya. Siapkan wadah yang besar, lalu kita masukkan margarin dan butternya. Berikutnya kita tambahkan gula pasir. Ini gula pasirnya sudah di blender terlebih dahulu. Kemudian kita mixer sekitar 2 menit dengan kecepatan rendah saja. Setelah 2 menit, mixernya kita matikan sebentar. Lalu adonan di bagian pinggiran ini kita sisir seperti ini agar semuanya bisa tercampur ya teman-teman. Lalu kita lanjut mixer lagi sekitar 12 menit dengan kecepatan rendah sampai putih pucat dan mengembang. Nah, setiap 3 menit itu kita matikan mixer dan adonannya kita sisir ya teman-teman. Nah, ini sudah mengembang. Sekarang kita tambahkan kuning telurnya satu persatu. Jadi jangan sekaligus ya teman-teman. Kita masukkan satu persatu dan kita mixer dengan kecepatan rendah. Nah, seperti ini lakukan sampai kuning telurnya habis ya. Jika semua kuning telurnya sudah kita masukkan, sekarang kita tambahkan susu bubuknya. Lalu kita mixer lagi sampai adonannya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan pasta vanila, setengah sendok teh saja. Kita mixer lagi sampai tercampur rata, pakai kecepatan rendah saja ya teman-teman. Setelah itu masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit saja, jangan sekaligus agar lebih mudah tercampur dengan adonan. Nah teman-teman, ini kita mixer dengan kecepatan rendah juga sampai tercampur rata. Nah jika sudah tercampur seperti ini, mixernya sudah bisa kita matikan. Dan adonannya ini kita sisihkan dulu dan kita ke proses selanjutnya. Untuk membuat adonan putih telur, kita siapkan 7 putih telur, 1 sendok makan air perasan jeruk nipis, dan 2 sendok makan gula pasir. Nah sekarang putih telurnya kita pindahkan ke wadah yang lebih besar dan kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah berbusa kita masukkan air perasan jeruk nipis. Lalu kita tambahkan juga gula pasirnya sedikit demi sedikit. Jangan sekaligus ya teman-teman. Dan kecepatan mixernya kita naikkan. Nah ini kita masukkan terus sampai gulanya habis dan putih telurnya itu mengembang dan kaku ya teman-teman. Nah setelah mengembang dan kaku seperti ini, mixernya sudah bisa kita matikan. Berikutnya kita ambil sedikit adonan putih telur, kita masukkan ke dalam adonan kuning atau adonan butternya. Kemudian kita aduk pakai whisk secara perlahan sampai tercampur. Bisa juga pakai spatula ya teman-teman untuk ngaduknya. Setelah tercampur kita tambahkan lagi sedikit, jadi ini kita masukkan secara bertahap ya, agar lebih mudah tercampur. Dan adonannya konsistensinya itu tetap mengental ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Semua adonan putih telurnya sudah saya masukkan. Jadi ini saya aduknya pakai spatula dengan teknik aduk balik. Nah teman-teman, ini adonannya sudah tercampur rata dan ini kental banget. Jadi teksturnya seperti ini ya. Kemudian kita ambil sedikit adonan untuk kita tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk. Ini coklatnya kita ayak agar tidak ada yang bergerindil. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
Jika sudah tercampur seperti ini, sekarang kita sisihkan dulu. Nah, ini saya sudah siapkan loyang tulban. Ini diameternya 24 cm ya teman-teman. Nah, untuk loyangnya ini saya oles menggunakan minyak khusus pengoles loyang. Saya pakai Carlo. Nah, ini kita oleskan di semua permukaan loyangnya. Setelah selesai, kita tambahkan adonan yang kita tambahkan coklat tadi. Ini kita tata seperti ini sesuai selera saja. Selanjutnya kita tambahkan adonan putih sampai menutupi adonan coklatnya. Sekarang kita tambahkan lagi adonan coklatnya di atas adonan putih seperti ini. Kita tambahkan atau kita tata secara melingkar seperti ini agar nanti bisa membentuk motif ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi adonan putih sampai menutupi semua adonan coklat. Dan lakukan ini sampai semua adonannya habis ya. Setelah selesai, sekarang kita buat motif di permukaannya menggunakan lidi seperti ini. Ini kita putar-putar saja lidinya. Nah teman-teman, setelah selesai, ini kita hentak-hentakan dulu agar tidak ada udara yang terjebak. Setelah selesai, ini sudah siap kita panggang dan saya panggangnya pakai oven tangkring. Ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu sekitar 10-15 menit dengan api sedang. Ini saya panggangnya di rak bawah dan lubang atas ovennya ditutup ya teman-teman. Nah ini setelah dipanggang selama 75 menit hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini masih panas. Sekarang ini akan kita hentak-hentakan lagi agar lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Nah setelah itu kita keluarkan. Nah teman-teman, ini masih panas banget ya. Dan setelah kita keluarkan dari dalam loyang, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah cantik banget, tidak lengket sama sekali walaupun warnanya itu terlalu brown. Jadi kalau teman-teman ingin warnanya tidak terlalu brown seperti ini, teman-teman bisa memanggangnya 60-65 menit saja. Nah bagaimana teman-teman? Cara buatnya cukup mudah bukan? Dan bahan-bahannya bisa kita beli di toko-toko bahan kue ataupun bisa kita beli secara online. Nah semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya. Selamat mencoba di rumah. Dan ini dia hasilnya setelah kita potong, cantik banget. Dan ini tetap lembut walaupun sudah berhari-hari ya teman-teman kita simpan. So sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu. Dan terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.